Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, ketemu lagi kita ya, melanjutkan kuliah yang lalu. Hari ini kita membahas tentang tenaga kerjaan. Ya, ini arah pembangunan tenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Tujuan pembangunan tenaga kerjaan itu bertujuan untuk yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Terus kemudian mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, kemudian memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya, terus kemudian meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta keluarganya. Ya. Ini informasi ketenaga kerjaan itu harus disusun meliputi ya penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. Ini peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenaga kerjaan, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi dalam pembangunan. Yang berikutnya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ini lingkup manajemen tenaga kerja. Batasan menurut Stoner dan Wankel bahwa manajemen suatu proses berarti suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses di sini merupakan serangkaian tindakan yang secara berjenjang dilakukan untuk menggapai sesuatu yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi dari perencanaan yang dikenal dengan planning, terus kemudian pengorganisasian, organizing, kepemimpinan, leading, ya, dan pengendalian ya, dikenal dengan controlling. Nah, dari batasan manajemen tersebut, maka diantaranya meliputi unsur sifat dan unsur fungsi. Unsur sifat yakni manajemen sebagai suatu seni, yaitu sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang berikutnya adalah manajemen sebagai suatu ilmu, merupakan akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasikan dan diorganisasikan untuk mencapai suatu kebenaran umum. Yang kedua, unsur fungsi, ya, ada perencanaan, planning adalah proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan. Kemudian ada pengorganisasian, organizing adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerja. Yang berikutnya adalah directing, adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan. Terus kemudian juga ada motivasi, ya, suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan keras serta dorongan kepada karyawan. Terus kemudian ada pengendalian, controlling, adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Adapun objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja itu adalah sebagai berikut. Ya. Orang-orang adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan menjadi unsur integral dari organisasi atau badan tempat ia bekerja sama, ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme kerja, ya, work mechanism adalah tata cara dan tahapan yang harus dilalui orang yang mengadakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, objek-objek, ya. Kemudian ini manajemen tenaga kerja, ya. Nah, buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Terus kemudian karyawan, ya, karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha
atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan, yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan. Nah, yang berikutnya adalah pegawai. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas jabatan negeri atau tugas negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini tujuan pembinaan tenaga kerja. Yang pertama, meningkatkan kesetiaan dan ketaatan. Yang kedua, menghasilkan tenaga kerja dan yang berdaya guna dan berhasil guna. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keterampilan serta memupuk semangat dan moral pekerja. Yang keempat, mewujudkan iklim kerja yang kondusif, memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja. Ini sistem pembinaan tenaga kerja dapat dilihat. Yang pertama adalah sistem nepotisme. Sistem nepotisme adalah sistem pembinaan tenaga kerja yang pembinaannya didasarkan atas keanggotaan keluarga, kerabat, golongan, suku, maupun agama. Terus kemudian juga dikenal dengan sistem karir. Sistem karir adalah sistem pembinaan tenaga kerja. Pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan tenaga kerja yang bersangkutan. Terus ada juga sistem kinerja. Ya. Sistem kinerja ini adalah sistem pembinaan tenaga kerja untuk pengangkatan tenaga kerja dalam satu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai tenaga kerja yang akan diangkat. Yang berikutnya adalah sistem kepantasan. Ya. Sistem kepantasan adalah sistem pembinaan tenaga kerja yang didasarkan atas kecakapan yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan. Ini rekan mahasiswa, pembinaan yang berhubungan dengan segala sesuatu mengenai tenaga kerjaan diarahkan untuk pertama mewujudkan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan. Yang kedua, mendayagunakan tenaga kerja secara optimum serta menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional. Yang ketiga, mewujudkan terselenggaranya pelatihan kerja yang berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktivitas tenaga kerja. Yang berikutnya adalah menyediakan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan tenaga kerja pada pekerja yang tepat. Yang berikutnya adalah menyelenggarakan sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai dengan standar. Dan keenam, mewujudkan tenaga kerja yang mandiri. Yang ketujuh, ya, menciptakan hubungan yang harmonis dan terpadu antara pelaku proses produksi barang dan jasa dalam mewujudkan hubungan industrial. Yang delapan, mewujudkan kondisi yang harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang meliputi terjaminnya hak-hak pengusaha dan hak pekerja itu sendiri. Yang kelima, yang berikutnya adalah memberikan perlindungan tenaga kerja yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, norma kerja dan pengupahan, ya, serta jaminan sosial tenaga kerja dan syarat kerja, gitu ya. Nah, ini pembinaan dan pengembangan tenaga kerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja dilaksanakan dengan yang pertama, memasyarakatkan dan membudayakan tenaga kerja bekerja secara mandiri, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial tenaga kerja mandiri, terus kemudian menyediakan tenaga penyuluh, ya, kemudian meningkatkan keterampilan dan keahlian kerja melalui lembaga pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi bagi tenaga kerja bekerja mandiri. Ya. Itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat menambah cakrawala rekan-rekan mahasiswa dalam nanti berkiprah di tengah masyarakat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.